حسبي ربي جل الله ما في قلبي. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah yang keenam dari Al-Hikam Ata'iyah, berkata musannif Al-Arif Billah Al-Imam Ahmad bin Ata'illah rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. La yakun ta'akhuru amadil ata' ma'al ilhahi bid du'a mujiban liya'sik fahuwa dhamina lakal ijabah fima yakhtaru laka la fima takhtaru li nafsik wa fil waqti alladhi yurid la fil waqti alladhi turid. Yang artinya, janganlah terlambatnya bantuan pemberian beserta berulang-ulang pada doa menyebabkan engkau putus asa. Jangan sampai artinya kita berdoa beberapa kali, beberapa hari, beberapa bulan, ada kelihatan hasilnya, janganlah menyebabkan itu engkau putus asa. Arti putus asa, ampih berdoa 40 hari sudah siang malam berdoa, pina kadada juga kelihatan baik ampih. Nah, itu putus asa. Jangan putus asa. Allah menjamin bagi engkau, memperkenankan, ud'uni astajib lakum, itu kan firman Tuhan, berdoalah kepadaku, aku kabulkan bagi engkau, aku ijabah engkau. Dia menjamin, memastikan bahwa dia akan mengabulkan doa pada sesuatu yang dia pilih untuk engkau, bukan pada sesuatu yang kau pilih untuk diri engkau, dan pada waktu yang dia kehendaki, bukan pada waktu yang engkau kehendaki. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Allah menjamin mengabulkan, tetapi Allah tidak menjamin bagaimana bentuknya dan kapan waktunya. Allah kadang menjamin setiap kamu berdoa segera kukabulkan, kadang itu. Cuma Allah mengatakan astajib lakum, aku perkenankan kamu. Nah, pengertian perkenan itu waktunya terserah Allah, dan pemberiannya pun bentuknya terserah kepada Allah. Para muhibbin rahimakumullah, doa itu adalah ibadah, sebagaimana disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Jadi begitu kita berdoa, kita sudah beribadah. Perkara itu kabul atau kada kabul, itu lain lagi masalah. Begitu kita berdoa, asalkan benar-benar namanya doa, sudah dihitung ibadah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, intidharul faraji minallah ibadah. Menunggu kelapangan dari Allah itu ibadah. Menunggu kelapangan dari Allah ibadah. Artinya dari kita berdoa sampai terwujudnya apa yang kita minta, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, itu dihitung ibadah. Umpamanya kita ada hutang, lalu kita berdoa kepada Allah, Allahumma qdi duyuni, ya Allah lunaskan hutang-hutangku, lunaskanlah hutang-hutangku. Nah, sehari belum lunas, kita menunggu aja nih, karena berdoa sudah, kita menunggu. Sehari belum lunas, nah 24 jam kita menunggu, itu ibadah. 2 hari kada lunas, 2 hari 2 kali 24 jam kita beribadah. Rahatan kita di pasar, rahat kita guring, rahat kita di kabun, rahat kita makan, selalu dicatat ibadah. Karena kita menunggu faraji minallah, kelapangan dari Allah. 4 bulan hanyar kawa punah hutang. Nah, jadi selama 4 bulan itulah kita 24 jam pol dihitung ibadah. Namun tahu pada ibadah mana hakunya lakas lawan lambat kabul.
Jadi orang-orang salihin dahulu berkata, jikalau doa kami itu segera dikabulkan oleh Allah, kami gembira marratan wahidah, satu kali. Tapi kalau doa kami itu lambat hanya kabul, kami gembira marratin katsirah, beberapa kali yang banyak kegembiraannya. Kenapa? Karena beribadah adalah apa? Guring, di pasar, di warung, di mana selalu beribadah selama kita menunggu kelapangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Intizarul faraj minallah ibadah. Para muhibbin rahimakumullah, apa yang disebut dengan doa tadi? Doa itu ibadah. Nah, doa itu adalah talabun mashub bi adabin fi bisatil ubudiyah li janabir rububiyah. Doa itu artinya adalah menuntut, meminta, disertai dengan adab pada hamparan kehambaan di sisi ketuhanan. Nah, itu ngarannya adalah doa. Laisa kullu talabin doa, bukanlah tiap-tiap menuntut itu bisa disebut doa. Bukannya setiap kita meminta kepada Allah itu disebut doa, belum tentu. Karena doa itu ada persyaratan-persyaratan, ada adab-adabnya sehingga berhak disebut doa. Orang sembahyang kada cukup syarat kada sah, dan kada kawa dikatakan sembahyang. Orang berdoa kada cukup syarat kada sah, dan kada kawa dikatakan dia berdoa, dan kada kawa dikatakan dia beribadah. Kenapa? Karena kada cukup syarat doa. Para muhibbin rahimakumullah, para ulama menyimpulkan syurutud doa, syarat-syarat doa, allati la budda minha liyasihhat doa, yang tidak boleh tidak daripada syarat itu agar doa itu sah. Nah, bila doa itu sah jadi ibadah. Kalau doa itu kada sah, kada jadi ibadah. Nah, oleh karena itu kita perlu mengetahui apa-apa persyaratan sehingga yang kita mohon kepada Allah itu bisa dinamakan doa ngarannya, bukan hanya sekedar permohonan, bukan hanya sekedar permintaan. Al-Imam Al-Hulaimi mengatakan syarat doa itu ada 11. Ibnu Hajar menambah lagi, Imam At-Tarasusi menambah lagi, sehingga dijumlahkan menjadi 15 persyaratan sesuatu sehingga berhak disebut doa. Satu syarat keluputan maka itu sudah tidak sah. Syarat sembahyang 5, masuk waktu, suci, menutup aurat, menghadap kiblat, kan? Nah, sabuting aja kadada kada sah sembahyang. Nah, begitu pula doa, sabuting aja kada ada syaratnya, kada sah doanya. Bila kada sah doanya, jauh lawan kabul, bapahala aja kada. Doa itu bisa kabul ibadah dahulu. Nah, doa itu setelah jadi ibadah, nah kemungkinan hanya bisa kabul. Kalau doa itu kada ibadah, itu kada bisa kabul. Kalau kabul tuh istidraj, ngarannya lanjuran dari Allah, kada baik itu. Nah, yang pertama syarat doa, an la yakunal mas'ul mumtani'an aqlan aw 'adatan kanuzulil ma'idah minas sama wa ihya'il mauta illa linabiyyin awwali. Bahwa tidak ada yang diminta itu tertegah pada akal atau adat. Nang kita minta ini kepada Allah kada bertentangan dengan hukum akal dan hukum adat. Artinya nang kita minta itu nang wajar-wajar, nang minta itu nang normal-normal, nang minta itu nang disuruh meminta. Jangan meminta nang mustahil, jangan meminta nang bertentangan dengan hukum akal. Dicontohkan kanuzulil ma'idah minas sama, seperti turunnya makanan dari langit. Hanya berdoa, ya Allah, Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama, ya Allah turunkanlah makanan setalam langsung dari langit. Nah, ini kada doa ngarannya, ini mahulu-hulut ngarannya.
Kada doa jauh lawan berpahala. Kenapa? Karena itu kada doa. Kenapa kada doa? Nang dimintanya itu bertentangan dengan akal atau adab. Atau ka ihya'il mauta, menghidupkan yang sudah mati. Allahumma ahyi ummi, ya Allah hidupkan ibuku, umpamanya ziarah ke kubur mama. Kecuali yang boleh minta itu nabiyin, nabi awaliyin atau orang wali. Nah kalau nabi atau wali itu kada jadi soal. Kalau orang-orang biasa kada boleh minta kayak itu. Jadi syaratnya yang pertama, tidak adalah yang diminta itu bertentangan dengan akal atau adat. Dan Allah bisa memberikan kepada kita sesuatu yang bertentangan dengan akal atau adat. Tetapi kita kada minta. Bisa. Seperti apa contohnya? Kita lapar. Kita lapar. Ya Allah, ini ja'i, hamba ini lapar ya Allah. Nah, tiba-tiba turun makanan dari langit. Nah, itu bisa terjadi. Boleh terjadi. Sebagai karamat atau ma'unah kepadanya. Tapi kalau kita minta, nah itu nang kada boleh. Yang kedua, syarat doa, an la yakunal mas'ul ibahata haramin. Bahwa tidak adalah yang diminta itu membolehkan yang haram. Nang diminta ini supaya nang haram tuh dibolehkan. Kita kada boleh umpamanya minum arak, kada boleh berzina, kada boleh judi, kada boleh riba. Ya berdoa Allah, ya Allah hamba ini kesusahan, bolehkan barang sekali hamba ini mencuntan umpamanya. Nah bolehkan sekali barang hamba ini membuat riba. Nah ini kada boleh. Itu kada doa ngarannya. Kenapa? Karena minta kepada Allah untuk dibolehkan sesuatu yang haram. Yang ketiga, an la yakunal mas'ul fasida, bahwa tidak adalah yang diminta itu rusak. Arti rusak ini bisa pengertiannya haram masuk. Maksiat. Kalmal wal jahli tafakhur, seperti dia minta kepada Allah harta, kedudukan untuk bermegah-megah. Dia minta diberi Allah harta, diberi Allah kedudukan agar bisa berbangga-bangga, bermegah-megah dengannya. Dia minta kepada Allah sesuatu yang diharamkan Allah. Orang umpamanya mendaftar ke suatu pekerjaan, pekerjaan ini diharamkan oleh Allah, melamar ke situ. Lalu berdoa, ya Allah lulusakan hamba mendaftar itu. Nah itu ada boleh itu. Syaratnya doa itu bahwa tidak adalah yang diminta itu rusak, fasidan. Yang keempat, an la yakuna doa ala wajhil ikhtibar, bahwa tidak adalah doa itu atas jalan mencoba. Coba ipang baca doa ini, jangan dicoba-coba. Sini nak aku baca nah, mencoba ipang dengan doa ini mampan kada. Nah kada kawaka itu. Mampan kada doa ini. Kita baca, nah, itu kada doa ngarannya. Kada ibadah. Kenapa? Karena tujuan kita ikhtibar, menguji. Yang kelima, an la yasta'zimal mas'ul, bahwa dia tidak menganggap besar permintaannya itu. Jangan menganggap besar permintaan kita nih. Sebesar apapun yang kita minta kepada Allah, itu kecil di hadapan Allah. Kayak apa yang kita minta lawan Tuhan diberi sehari 1 triliun, kecil bagi Allah. Kada ada besarnya bagi Allah nang baharu nih. Nah jadi jangan merasa asa kebanyakan minta lawan Tuhan, jangan merasa besar. An la yasta'zimal mas'ul. Yang keenam, ayyuhazzina dhanna billah bi an taghlibal ijabah ala qalbi. Yang keenam, membaguskan sangka dengan Allah, dengan bahwa harapan besar dikabulkan. Artinya kita berdoa ini kita sudah optimis dikabulkan. Hati itu jangan setengah-setengah. Asa ragu berdoa ini asa kabul, asa kada usah berdoa dulu.
Bila ragu-ragu nangka itu. Nah, jadi kita banyakkan dulu perasaan kabulnya itu, hanya kita berdoa. Karena bila mana kita berdoa rasa kabul asa kada, kita berdoa itu lain doa ngarannya. Kada jadi ibadah. Yang ketujuh, an la yashghalahu du'a an faridatin hadirah, bahwa tidak adalah doa itu mengganggu, menyibukkan, melalaikan daripada kefarduan yang hadir. Misalnya kita berdoa, nah lalu kita berdoa ini ada orang buta hendak gugur ke sumur. Nah, kefarduan kita saat itu menolong si buta jangan sampai gugur, bukan berdoa ini. Nah, kalau kita berdoa kada berpahala, kada doa itu, karena kewajiban kita saat itu menolong orang yang dalam keadaan bahaya. Kita berdoa misalnya, nah ada kakanakan di pinggir kartak sorangan hendak menyubarang, kakanakan halus balita, nah, ini bahaya tuh, kada kita mengawani. Nah, kada usah berdoa dulu, urus kakanakan ini supaya selamat. Kalau kita berdoa, kada ibadah ngarannya doa itu, karena kefarduan kita nang hadir ada. Yang kedelapan, an la yadjara min ta'khiril ijabah, bahwa dia tidak kesal, tidak kecewa lambat dikabulkan. Berdoa ini sudah berpahala, karena cukup syarat umpamanya, sudah jadi ibadah, sudah doa. Cuma sehari kada kabul, 2 hari kada kabul, lalu kecewa. Nah, lawan berdoa itu kan apa, sudah berdoa 2-3 hari kada sing kabulan juga lagi. Nah, itu dihapus oleh Allah, karena amal ibadah yang kita lakukan apabila diiringi dengan kekesalan, kekecewaan, maka akan dihapus pahalanya. Nah, jadi begitu kita doa, supaya doa ini terus jadi ibadah, belakang harinya jangan timbul kekesalan, kekecewaan kalau itu kada dikabulkan oleh Allah. Yang ke-9, syarat doa ayya'lama makna doa, dia tahu arti doa itu. Amun kada tahu arti doa, kada berdoa ngarannya, kada berpahala, kada tahu artinya. Nah, apa yang diminta? Lagi doa orang-orang wali, doa orang-orang saleh, itu banyak doanya. Ya Allah, mati akan hamba sekarang ini, aku rindu kepada Engkau. Kada tahu artinya baca doa itu doa orang-orang saleh, doa orang-orang wali yang sudah dekat dengan Allah, yang sudah siap menghadapi akhirat. Kita yang kada siap membaca doa itu kada tahu artinya. Nah, ya Allah, mati akanlah hamba sekarang ini, hamba rindu dengan Engkau. Kada tahu kada yang baca doa itu. Ya kada tahu artinya. Ini doa Syekh Abdul Qadir Jilani, nah bujur doa orang wali-wali. Jadi tahu maka arti doa itu. Kecuali doa daripada Al-Quran, nah itu kada apa-apa. Kalau kada tahu itu sudah berpahala membacanya. Doa daripada Nabi, walaupun kada tahu artinya itu sudah berpahala membacanya. Ini doa-doa yang lain. Yang ke-10, ayyahtariza amma yu'adda isa'atan fil khitab, bahwa dia menghindari dari sesuatu yang dianggap menjahatkan dalam komunikasi dengan Allah. Mencari kata-kata, menyusun kalimat-kalimat, jangan sampai kurang terhadap Allah, kurang beradab, jahat. Contohnya kaqaulihi Allahumma rzuqni quwwatan fil jima'. Ini orang yang kada kuat berhubungan laki bini, berdoa lawan Tuhan, ya Allah kuatakan hamba ini berhubungan lawan bini. Nah itu kada cocok lawan Tuhan diminta itu. Ini melanggar syarat. Nang baik kayak apa doanya gantian itu? Allahumma matti'ni bi a'dha'i. Ya Allah, senangkanlah aku dengan anggota-anggotaku. Nah, bagus kayak itu. Sama aja maksudnya, cuma aturan katanya belain nih, kata bahasanya. Allahumma matti'ni bi a'dha'i wa jawarihi. Ya Allah, senangkanlah aku, bahagiakanlah aku dengan seluruh anggota tubuhku. Nah, termasuk sudah urusan itu. Kadang untuk dipuin nang kayak itu. Nah, Tuhan kada ketujuan itu. Yang ke-11, ayyad'u Allah bi asma'ihil husna, berdoa kepada Allah dengan nama-nama Allah al-husna. Jangan berdoa kepada Allah, jangan memanggil Allah dengan sebutan-sebutan yang tidak baik walaupun benar.
Umpamanya, ya khaliqas syarr, hai Tuhan pencipta kejahatan. Nah kan kada baik nih tuh. Walaupun hakikatnya bujur aja. Ya khaliqal khanazir, wahai Tuhan pencipta babi-babi. Nah kada bagus itu. Walaupun hakikatnya bujur, tapi diutarakan lalu kada jadi baik. Ada Asmaul Husna yang 99, itulah yang dipakai untuk berdoa. Ya Rahman, ya Rahim, irhamni, sayangi aku. Ya Razzaq, urzuqni. Ya Alim, alimni. Ya Jawad, judli. Misalnya ada Asmaul Husna. Nah itulah yang dipakai. Yang ke-12, ayyahdura qalbuh, bahwa hadir hatinya. Artinya hati itu hadir. Arti hadir hati itu apa? Waktu berdoa itu dia sadar bahwa inya ini sedang berdoa kepada Allah. Nah itu hadir hati. Ini ada orang yang kada hadir hati itu. Contohnya kita melihat TV. Melihat TV. Tapi hati kita kemanakah? Mata aja ke TV, tapi hati kada tahu kisahnya. Itu orangnya kada hadir hati menonton TV. Kada hadir hati. Nang hadir hati itu macam itu, sadar bujur bahwa seorang ini sedang melihat TV. Nah waktu berdoa itu dituntut hudurul qalbi, hadir hati. Kita sadar bujur, tahu bujur, ingat bujur bahwa kita ini sedang meminta kepada Allah. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Allah dengan tegas menyatakan tidak menerima doa dari hati yang lupa. Ini tambahan daripada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Yang ke-13, ayya'lama an la qadira ala hajatihi illallah. Yang ke-13 bahwa dia mengetahui bahwa tidak ada yang kuasa mengabulkan hajatnya ini kecuali Allah. Nah ini syarat doa. Bila kada kita macam itu, kada sah doanya. Kita berdoa ini kita meyakini bahwa hanya Allah yang bisa menunaikan hajatku ini. Yang ke-14, ayyakuna mat'amuhu halala. Nah, bahwa adalah orang ini makan minumnya daripada nang halal. Karena Rasulullah sudah menegaskan orang yang makan haram itu tidak diterima ibadah sunat atau ibadah fardunya. Jadi kalau di perut kita ini ada makanan-makanan haram, kita berdoa, itu kada jadi ibadah doanya. Kada jadi ibadah. Kenapa? Karena bertentangan dengan syarat doa bahwa kita adalah diberi makan dengan yang halal. Yang ke-15, ayyakuna mukhlisan lillahi ta'ala, bahwa dia berdoa itu karena menjunjung perintah Allah. Dia berdoa itu karena menjunjung perintah Allah, ikhlas karena Allah. Nah 15 itu syarat-syarat doa. Bila kita kawa melaksanakan 15 ini, maka permintaan kita kepada Allah itu disebut doa. Doa itu ujar Nabi huwal ibadah, adalah ibadah. Satu keluputan dari 15 tadi, doa kita sudah kada sah, kada kawa lagi disebut ibadah. Para muhibbin rahimakumullah, setelah syarat-syarat doa itu kita penuhi, maka ada lagi yang disebut dengan adab. Nah adab ini bukan untuk sah tidak sahnya satu doa, tetapi adab ini adalah sesuatu yang menunjang kesempurnaan doa, menunjang untuk segera atau lebih diperhatikan Allah. Walaupun adabnya ini kadada, doa kita sudah sah, kita sudah berpahala. Kita sudah berpahala. Tapi kalau kita pakai adab, nah ini doa kita menjadi sempurna dan Allah lebih memperhatikan. Adab doa ini banyak, bisa sampai 450 adabnya doa ini. Cuma ada 10 yang pokok. Yang pertama, ayyakuna tahira, bahwa dia suci. Nah, berdoa itu artinya bersuci dahulu, berudu dahulu. Yang kedua, ayyakuna satiran lil aurat, bahwa dia menutup aurat.
menutup aurat berdoa itu. Jangan aurat kelihatan berdoa. Misalnya orang handap berdoa, nah, sah aja doanya. Cuma kada beradab. Yang ketiga, ayyakuna mustaqbilal kiblat, menghadap kiblat. Nah, ini menunjang juga karena sebaik-baik majelis itu jar Nabi mustaqbilal kiblat, yang berhadapan kiblat. Yang keempat, ayyabtadi bi bismillahirrahmanirrahim walhamdulillah wassalati ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yakhtimahu bisalah ala rasulillah walhamdulillah wa bi amin. Dia memulai doa itu dengan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, salawat lawan Nabi. Ditutup dengan salawat, alhamdulillah dan amin. Amun doa itu panjang, tambahi di tengah-tengah doa salawat. Nah, ini termasuk adab doa. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Allah tidak akan menolak doa yang dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Al-Qirtas disebutkan itu ada dalam Fadail Bismillahirrahmanirrahim bahwa Allah tidak menolak doa yang dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kelima, ayyarfa'a yadayhi wa yamsaha bihima wajhahu fi akhirih, bahwa dia mengangkat dua tangan, menyapukan dengan dua tangan itu ke wajahnya di akhir doa. Mengangkat dua tangan, ini termasuk adab. Bermacam-macam nang kita kenal mengangkat dua tangan itu, ada nangka ini macam-macam. Cuman yang paling abdal, yang paling baik adalah menghimpunkan dua tangan dan ujung jari menghadap langit. Ujung jari menghadap langit. Tangan kita ini berhadapan dengan wajah kita. Jadi ujung-ujung ini ke langit. Ujung-ujungnya ke langit. Ini yang paling abdal, yang paling baik. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah hayyun karim yastahi min abidihi idza rafa'u aydiyahum ilaihi ayyaruddaha sifra. Sesungguhnya Allah itu pemalu. Allah itu pemalu, pemurah. Dia malu dari hambanya bila hambanya itu mengangkat tangan kepadanya bahwa kembali dengan kosong. Allah tuh malu kalau kita mengangkat tangan ini, nah, kita bulik dengan kosong, Tuhan tuh malu. Nah, jadi oleh karena itu Rasulullah pun berdoa, dan cara berdoa Rasulullah yang nangkai tadi. Ini dalam keadaan normal. Bila ibtihal, nah ibtihal ini doa dalam keadaan yang mendesak luar biasa, Nabi kita berdoa kelihatan katiak tinggi, benar artinya doanya tuh. Nah, itu termasuk adab doa. Yang keenam, an la yarfa'a basarahu ila sama, bahwa dia tidak mengangkat pandangannya ke atas. Berdoa jangan ke atap. Kamana caranya berdoa? Kata lapak tangan. Nah, jangan telapak tangan, nah gugur apa ke ada sini. Jangan ke atas itu. Yang ketujuh, wa ayyuliha fid doa, berulang-ulang doa itu. Baik berulang-ulang asmaul husnanya, atau berulang-ulang nang kita minta, atau berulang-ulang kedua-duanya. Sekurang-kurang berulang-ulang tuh salah samarat 3 kali. Misalnya, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Nah, ighfirli dzunubi, ighfirli dzunubi, ighfirli dzunubi. Ampuni dosaku, ampuni dosaku, ampuni dosaku. Nah, itu adab berdoa. Oh, dia Tuhan ini seriusnya minta nih, memberulang-ulang. Serius. Yang kedelapan, ayyakhfadha sautah bainal jahri wal ikhfa, bahwa dia merendahkan suara antara nyaring dan gimit. Nah, jadi doa itu antara nyaring dan gimit. Terlalu nyaring jangan, seorang kadang mendengar pun jangan. Kalau gimitan seorang aja kadang mendengar, nah itu lain doa ngarannya. Yang ke-9, antakhsha'a jawarihu, bahwa khusyuk anggota-anggotanya. Jadi berdoa itu kita tenang. Nah, bujur tenang. Jangan kada tenang, jangan gelisah. Ini adab doa. Punya tangan banuka ini, banuka ini, banuka itu. Menembang geri pukakan jeriji, nah berdoa.
Itu sudah kada beadab ngarannya, sudah kada beadab. Yang ke-10 ini yang paling penting, ayyuqaddima qablahu taubah, bahwa dia mendahulukan sebelum doa itu akan tobat. Jadi sebelum doa istighfar, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, hanya doa dengan cukup syarat-syaratnya, dengan sempurna adab-adabnya, nah, maka berhaklah disebut doa. Ini adab-adab doa yang 10 ini berkaitan dengan doa. Ada lagi yang berkaitan dengan waktu, berkaitan dengan keadaan. Nah, seperti waktu sujud itu adab doa, seperti waktu di Arafah adab doa, seperti waktu di Multazam, waktu di Hijr Ismail, di belakang makam Ibrahim, di Raudhah Nabi, nah, di dalam Hijr Ismail, di Jabal Safa, di Jabal Marwah, di waktu tawaf, di hadapan Hajar Aswad. Nah, itu keadaan-keadaan lain yang menambah bahwa doa itu makin diijabah oleh Allah. Nah, apabila kita sudah berdoa dengan mencukupi segala syarat-syaratnya dan segala adab-adabnya, tetapi bantuan dari Allah belum datang, cukup sudah syaratnya, adab-adabnya bagus, belum datang, nah, janganlah engkau putus asa daripada berdoa. Jangan ampih berdoa itu. Jadi sekali kita berdoa, jangan beampihan, doa itu baca. Amunnya hendak ampih jo berdoa itu, jangan karena kada kabul, karena yang lain kada jadi soal. Ini doa sudah merasa-rasa kada kabul, nah harus dibaca lagi sudah. Berapa bulan membaca doa ini kada kelihatan apa-apa. Nah, padahal jangan menyadari tadi bahwa menunggu kabulnya doa itu adalah ibadah, maka itu satu kelapangan bagi dia. Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin bagi engkau dikabulkan pada sesuatu yang Allah pilih bagi engkau, bukan yang sekehendak engkau, dan pada waktu yang dikehendaki Allah, bukan pada waktu yang dikehendaki engkau. Walhasil daripada doa ini, bahwa kita berdoa itu sudah ibadah. Perkara kabul, kada kabul itu lain lagi soalnya. Makin banyak kita doa, makin banyak ibadah kita. Ad-doa huwal ibadah, ujar Nabi tadi. Nah, selanjutnya hikmah yang ke-7 daripada Al-Hikam Al-Athariyah. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة ويا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه.